Halo teman-teman, kembali lagi di channel Temi Ubur-Ubur. Belakangan ini beredar sebuah video yang menampilkan dua orang pria. Salah satunya mengaku hidup dengan HIV, sementara yang satu lagi berstatus HIV negatif. Video tersebut kemudian memicu banyak perdebatan di media sosial. Ada yang mendukung, ada yang mengkritik, bahkan ada yang langsung menghakimi tanpa mengetahui konteks lengkap dari video tersebut. Menurut saya, sebelum memberikan penilaian, kita perlu melihat tujuan dari konten tersebut secara lebih luas. Banyak orang mengira bahwa ketika seseorang terbuka mengenai status HIV-nya, berarti mereka sedang membanggakan penyakitnya. Padahal belum tentu demikian. Bisa jadi mereka sedang menjalankan peran sebagai edukator, aktivis, atau influencer yang bekerja sama dengan lembaga kesehatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Perlu kita sadari bahwa HIV bukan hanya ada di kota-kota besar. Saat ini, orang yang hidup dengan HIV ada di daerah-daerah Indonesia, mulai dari kota, kabupaten, hingga pelosok daerah. Banyak di antara mereka yang harus berjuang menghadapi stigma, diskriminasi, dan rasa takut untuk berobat. Karena edukasi menjadi sangat penting. Ketika seseorang yang hidup dengan HIV melihat orang lain yang tetap sehat, produktif, bekerja, dan menjalani hidup secara normal setelah rutin minum ARV, hal itu bisa menjadi motivasi agar mereka tidak berhenti menjalani pengobatan. ARV atau antiretroviral bukanlah obat yang menghilangkan HIV dari tubuh, tetapi obat yang membantu menekan jumlah virus sehingga orang dengan HIV dapat hidup sehat dan memiliki kualitas hidup yang baik. Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui bahwa saat ini ada metode pencegahan HIV yang disebut PrEP atau Pre-Exposure Prophylaxis. PrEP diberikan kepada orang yang berisiko tertular HIV atau untuk membantu menurunkan resiko infeksi. Jadi, edukasi tentang HIV bukan hanya untuk orang yang sudah positif, tapi juga untuk orang yang masih negatif agar tetap terlindungi. Hal ini yang menurut saya perlu diperhatikan adalah soal kebiasaan menghakimi. Kita sering melihat seseorang langsung menebak-nebak bagaimana seseorang bisa tertular HIV. Ada yang langsung mengaitkan dengan perilaku tertentu tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Padahal, kita tidak memiliki hak untuk menghakimi kehidupan pribadi orang lain. Penyebab seseorang tertular HIV tidak bisa disimpulkan hanya dari asumsi atau prasangka. Yang mengetahui fakta sebenarnya hanyalah orang tersebut dan tenaga kesehatan yang menanganinya. Sebagai sesama manusia, apalagi jika berbicara dari sudut pandang agama, kita diajarkan untuk menjaga adab dalam berbicara dan tidak mudah menuduh tanpa bukti. Dalam Islam dikenal istilah hablum minanas, yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Konsep ini mengajarkan pentingnya saling menghormati, saling menghargai, dan tidak merendahkan orang lain hanya karena kondisi yang mereka alami. Orang yang hidup dengan HIV tetaplah manusia. Mereka tetap warga negara Indonesia. Mereka bekerja, berusaha mencari nafkah, membantu keluarga, dan menjalankan kewajibannya sebagai warga negara, seperti masyarakat lainnya. Terkadang ada juga yang menyinggung bahwa obat ARV dan program pencegahan HIV menggunakan anggaran negara. Perlu dipahami bahwa anggaran kesehatan memang digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat melalui dari imunisasi, pengobatan penyakit menular, pelayanan rumah sakit, hingga program HIV. Tujuannya adalah menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan mencegah penyebaran penyakit agar tidak semakin luas. Jadi, ketika seseorang mendapatkan akses pengobatan HIV, itu bukan berarti mereka mendapatkan perlakuan khusus. Mereka mendapatkan layanan kesehatan sebagaimana warga negara lainnya yang membutuhkan pelayanan medis. Pada akhirnya, yang dibutuhkan oleh orang dengan HIV bukanlah kebencian atau stigma, melainkan dukungan agar tetap
Mereka tetap menjalani pengobatan, hidup sehat, dan tidak menularkan virus kepada orang lain. Semakin banyak orang yang mendapatkan informasi yang benar, semakin mudah kita mencegah penularan HIV dan mengurangi kesalahpahaman yang selama ini beredar di masyarakat. Karena itu, mari kita utamakan edukasi daripada prasangka, utamakan fakta daripada asumsi, dan utamakan rasa kemanusiaan daripada kebencian. Not bad kan? Karena memahami tidak selalu berarti setuju, tetapi memahami membuat kita bisa bersikap lebih bijak sebagai sesama manusia. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang mendapatkan informasi yang benar tentang HIV dan pentingnya menghormati sesama manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!